Perampokan bukan sembarang perampokan. Di cerita hari ini, saya akan membawakan film perampokan yang sedikit serius. Berbeda dengan film perampokan lainnya yang banyak adrenalinnya. Film perampokan hari ini sangat khas dengan sebatin, alias banyak dramanya. Yang suka film adrenalin bolehlah sekali-sekali ganti tontonan. Dan yang suka film drama, inilah saatnya. Penasaran? Jadi begini ceritanya. Pemuda yang barusan merampok sebuah brankas yang ada di mobil bank ini namanya Anchor. Ada total 596 miliar rupiah yang Anchor simpan di sebuah loker umum di stasiun. Berita mulai menyebar di televisi lokal, dan Anchor paham betul dia tidak akan bisa pergi dari kejaran para polisi. Freya juga paham semua ini adalah ulah adiknya, dan Anchor tidak mungkin bisa kemana-mana lagi. Satu-satunya cara agar Anchor bisa selamat mungkin hanya menitipkan kunci lokernya pada kakaknya, Manfred. Anchor minta untuk menyimpannya dengan hati-hati, lalu mengambil isi tasnya dan menguburnya di dekat pepohonan yang ada di rumah ibunya yang lama. Lebih spesifik lagi, Anchor minta Manfred untuk menyimpannya di tempat mereka biasanya merayakan ulang tahun bersama-sama. Keputusan Anchor sangatlah tepat, karena tak lama setelahnya polisi datang dan bersiap untuk meringkus Anchor dan membawanya ke penjara. Den her nøgle. Den skal du spise. Anker. Der er stadig et overblik over Løvernes præstation. 15 tahun setelahnya, Anchor akhirnya bebas dari penjara. Namun pihak kepolisian tentu masih menyelidiki soal hilangnya sisa uang sebesar Rp596 yang menurut polisi Anchor lah yang menyembunyikannya. Namun Anchor terus berkelit dari semua tuduhan itu. Jika memang dia menyembunyikannya, lalu kenapa Anchor rela di penjara 15 tahun lamanya? Semua telah berubah. 12 tahun sudah Anchor tidak menyentuh minuman jahat dan bubuk haram. Jadi, Anchor yang sekarang sudah jauh berbeda dari Anchor 15 tahun yang lalu. Semua alasan tadi berhasil membuat Anchor sepenuhnya bebas dari penjara. Freya menyambutnya dengan pelukan, sementara Manfred memberinya sambutan dengan kue dan sebuah kejutan. Freya tiba-tiba bilang, namanya sekarang John. Jangan panggil dia Manfred lagi. Anchor jelas heran dan merasa itu hanya candaan saja. Dan saat Anchor mulai memanggil nama Manfred, semua kue yang ia siapkan tadi langsung dirapikan kembali. Termasuk banner ucapan selamat yang langsung dilepas begitu saja. Belum lagi, selama 3 bulan terakhir, Manfred sudah mengambil 8 ekor anjing milik tetangga. Manfred selalu menganggap anjing itu miliknya. Dan jelas itu membuat kondisi Freya semakin buruk saat harus mengurus Manfred sendirian. Sialnya, masalah tidak hanya datang dari kakaknya saja. Namanya Fleming. Fleming dulunya satu tim dengan Anchor saat perampokan. Semua sudah dibagi rata. Namun karena Fleming tidak masuk penjara, jadi uangnya selama 15 tahun sudah habis. Dan sekarang dia minta uang Anchor agar diberikan untuknya. Anchor tidak diberi kesempatan untuk menolak. Bahkan Fleming memberi deadline pada Anchor. Jika Senin uangnya belum diberi padanya, maka Anchor harus siap menanggung akibatnya. Masalah Anchor dengan Manfred masih saja belum usai. Manfred masih saja kekeh bilang kalau bahwa namanya adalah John. Lengkapnya John W. Lennon. Manfred selalu menganggap dialah vokalis The Beatles. Sementara bagi Anchor, apa yang Manfred lakukan sangat tidak masuk akal. Bahkan dengan tegas Anchor bilang,
bahwa dia tidak akan pernah memanggil Manfred dengan nama John. Vi får aldrig fundet. Stop det nu. Manfred, nu fortæl mig, hvor den... Sejujurnya, Anchor masih tidak paham apa yang sebenarnya Manfred alami selama ia di penjara. Tapi tak lama setelahnya, dokter Manfred datang dan bawa kabar kalau Manfred harus menjalani rawat inap. Iya, Manfred memang tidak terluka. Tapi karena ada upaya ingin mengakhiri hidupnya sendiri dan Manfred diduga mengidap penyakit kepribadian ganda, jadi Manfred terpaksa harus dirawat terlebih dulu untuk pemulihan mentalnya. Namun setelah Anchor berbicara dan sedikit merayu kakaknya, Manfred akhirnya mau untuk diajak pulang ke rumah. Sialnya, Anchor masih terlalu egois untuk memahami apa yang Manfred inginkan dan lebih percaya kalau Manfred hanya acting saja. Så gør vi noget sammen bagefter. Ikke, Manfred? Manfred lagi-lagi tidak merasakan sakit apa-apa. Manfred justru menyapa anjing orang yang ada di sana, lalu membawanya kabur dari pemiliknya. Apa yang dialami Manfred memang terlihat normal jika dilihat dengan mata. Tapi kata psikolognya, Manfred mengalami gangguan identitas disosiatif, suatu kondisi yang membuat pengidapnya merasa dirinya adalah orang lain. Penyebabnya biasanya adalah masa lalu yang traumatis sejak masih kecil. Anchor mulai berpikir untuk bawa Manfred berlayar menaiki pinisi mewah dengan uang-uang hasil rampokannya 15 tahun yang lalu. Namun niatan itu langsung diketahui oleh Lothar Nielsen, dokter yang mengurus Manfred tadi. Semua ingin Manfred segera bisa sembuh, namun mereka tidak yakin Manfred bisa menerima apa vonis dari dokter tentang yang ia alami. Tapi kata Nielsen, yang dialami Manfred sudah banyak dialami oleh orang lain. Dan ada di antara mereka yang menganggap dirinya Michael Laudrup. Dan satu lagi menganggap dirinya sebagai Ringo Starr, drummer dari band The Beatles. Anchor dan Nielsen terus membicarakan cara terbaik apa yang bisa untuk mengobati Manfred. Tapi karena mereka membicarakannya dengan minum-minum, yang terjadi justru di luar dugaan. Anchor terlalu teler semalam, dan saat terbangun, Nielsen sudah setuju dengan rencana apa yang akan Anchor lakukan untuk bisa mengobati Manfred. Anchor jelas tak sadar rencana apa yang ia ucapkan semalam. Rencana yang Nielsen maksud adalah bawa Manfred dan mengumpulkannya bersama para pasien yang merasa mereka adalah anggota The Beatles juga. Jika pasien Nielsen ada yang merasa dirinya Ringo Starr, maka sekarang Nielsen berhasil menemukan Hamdan Faxhorsberg, pria Swedia yang merasa dirinya adalah Paul McCartney. Tapi kadang juga merasa dirinya adalah George Harrison. Hamdan memiliki 40 kepribadian yang sangat cepat beralih, dan rasanya itu cukup untuk memenuhi rencana yang semalam dibuat Anchor. Sejujurnya, Anchor tidak tahu cara itu akan bekerja atau tidak. Yang jelas, Anchor harus segera mencari uangnya. Tapi masalahnya sekarang, saking mabuknya Anchor semalam membuat dirinya tidak sadar kalau dia semalam sudah menghajar pegawai rumah sakit demi menjemput paksa Manfred dari sana. Jeg gav ham 60 mg diazepam. Hvor lang tid går det for? Anchor tak setuju bawa Manfred ke Swedia dan mewujudkan band The Beatles yang ada di halusinasinya. Anchor sedang butuh uang yang Manfred simpan, dan dia akan bawa Manfred kembali ke rumah ibunya yang lama. Anchor dan Manfred akan mencoba untuk tidur di sana, dan besok mereka akan mencari tas yang dulu Manfred simpan. Masalahnya, rumah lama milik mendiang ibunya sudah ada penghuninya. Jadi mau tidak mau, Anchor harus berkenalan dulu dengan penghuninya dan meminta izin untuk tidur di sana semalam saja. Namanya Nana. Dan Manfred kembali memperkenalkan dirinya sebagai John. Masih dengan penyakit yang tidak segera membaik, Manfred lalu menghina Werner. Kenapa Nana mau menikah dengan Werner yang sangat jelek itu?
Nana jelas emosi dan tanpa ragu memukul wajah Manfred. Anchor sendiri juga meminta Manfred untuk minta maaf. Sialnya Anchor lupa kalau dirinya sama sekali tak boleh memanggil kakaknya dengan nama Manfred. Lige siden han var lille, har Manfred kæmpet med, at alle har badet efter ham. Anchor coba menjelaskan pada Nana soal penyakit yang dialami Manfred. Nana coba memahaminya dan minta maaf. Lalu mengajak mereka untuk makan malam. Setelah selesai makan, Nana kemudian menunjukkan barang yang dia temukan di gudang. 2 patung dari tanah liat yang berbentuk sepasang Viking. 2 Viking ini menyimpan banyak sekali cerita masa kecil Manfred dan Anchor. Masa lalu kelam dan selalu mendapat kekerasan dari ayahnya. Manfred sejak dulu memang selalu bermimpi agar bisa menjadi Viking. Di mata Anchor, Viking itu tidak ada. Tapi bagi Manfred, dialah Viking terakhir yang ada di muka bumi. Anggapan Manfred kalau dirinya Viking selalu ditertawakan oleh teman-temannya di sekolah. Manfred dianggap bodoh, dianggap aneh, dan masih banyak lagi perundungan terhadapnya. Anchor pun jadi korban dari ayahnya yang selalu merasa Anchor tidak pernah mau melindungi kakaknya sendiri. Tapi Manfred membuyarkan bayangan Anchor dengan bertanya. Berkali-kali Anchor coba mengingatkannya, namun tidak ada satupun yang Manfred ingat. Yang ia ingat hanya dia harusnya ada di Liverpool dan konser bersama bandnya. Dan Anchor pun mulai lelah untuk menanggapi Manfred, lalu memilih untuk tidur saja. Anchor coba tak peduli dengan semua ucapan Manfred yang dirasa tidak masuk akal di kepalanya. Yang pasti, Anchor lebih milih untuk datang ke tempat yang ia tentukan untuk menyimpan tas hasil perampokannya, yaitu di dekat rumah lama ibunya, dan di tempat mereka biasa merayakan ulang tahun bersama-sama. Sialnya bagi Anchor, ia belum terbiasa manggil kakaknya John. Dan saat nama Manfred disebut, Manfred langsung pergi menjauh dari Anchor. Anchor lalu tak sengaja menemukan sebuah timbunan tanah dengan tanda Viking di atasnya. Anchor sempat mengira itu adalah tempat Manfred menyimpan tasnya. Sialnya, Anchor salah. Sådan er det. Det er Balder. Balder. Vores hund. Tulang di timbunan tadi adalah Balder, anjing mereka dulu saat masih kecil. Sialnya, Anchor sama sekali tidak mengingatnya. Dan karena Manfred ingat dengan Balder, Anchor semakin yakin jika apa yang Manfred lakukan hanyalah sebuah rencana busuk saja. Du lyver jo. Kom nu! Hjælp mig nu for fanden! Hjælp mig! Stop. Jeg dræber mig selv med noget! Godt. Rolig. Jeg slipper. Men så bliver du her. Og så tæller vi stille og roligt sammen. Lover du det? Okay. Fucking idiot, mand. Hej. Anchor bukannya tidak mengingat Balder, tapi rasanya sangat sakit jika memutar kembali ingatan saat Balder harus dihabisi oleh tangannya sendiri. Padahal Balder adalah anjing kesayangannya. Semua itu adalah konsekuensi yang datang dari ayahnya hanya karena Anchor tidak bisa menjaga kakaknya di sekolah. Anchor coba mengubur dalam-dalam semua luka lama itu. Dan kini Anchor lebih memilih kembali mencari tasnya yang dulu disimpan oleh Manfred. Namun perhatiannya justru teralihkan pada sebuah mobil van yang tiba-tiba melintas. Orang dalam mobil tadi ternyata adalah Nielsen yang bawa pasiennya yang merasa dirinya personel The Beatles. Werner tidak masalah, dia adalah penggemar The Beatles dan dia senang jika akan ada konser kecil-kecilan di dekat rumahnya. Ya, walaupun itu ide bodoh, tapi tidak sepenuhnya disetujui Nana. Werner mungkin bisa setuju karena Werner tidak tahu
kalau mereka semua adalah orang-orang yang mengidap kepribadian ganda. Yang jelas marah tentu saja Anchor. Seorang dokter harusnya tidak terus-terusan mengiyakan kepribadian mereka yang lain. Namun Nielsen justru melakukan yang sebaliknya. Saat Nielsen akan dihajar Anchor, Nielsen lalu bilang kalau dia mengidap kanker prostat stadium akhir. Dan ini adalah salah satu keinginan yang ingin ia kabulkan sebelum nafas terakhirnya berembus. Anchor tak yakin dengan ide Nielsen. Namun Nielsen masih kekeh dan yakin kalau idenya akan menyembuhkan Manfred. Bahkan jika beberapa kali latihan tapi mereka tidak kunjung membaik, Nielsen berjanji akan mengakhirinya. Og jeg er sikker på, at det her er den bedste chance for at få Manfred tilbage. Men jeg kaster håndklædet i ringen. Jeg kan ikke mere. Persis seperti dugaan, tak satu pun dari personel The Beatles dadakan ini bisa memainkan musiknya. Tak peduli berapa kali Nielsen coba perbaikinya, hasilnya masih akan sama saja. Namun Nielsen coba tetap bertanggung jawab atas idenya. Dan dia yakin betul kalau mereka hanya perlu adaptasi saja. Nielsen akan mengundang banyak penonton untuk membuat konser The Beatles demi kesembuhan mereka. Jadi yang perlu mereka lakukan sekarang adalah berlatih dan berlatih demi konsernya nanti. Tak peduli bagaimanapun suaranya, mereka berlatih dan berlatih setiap harinya. Nielsen terkadang harus lebih bersabar karena mereka justru mainkan lagu dari band lain dan tidak tahu lagu apa saja yang merupakan lagu The Beatles. Sekarang sudah hari Senin, dan Fleming kembali untuk menagih uang-uangnya dari Anchor. Namun karena Anchor tidak di rumah, Freya lah yang harus menanggung akibatnya. Freya benar-benar diajar habis-habisan, hingga wajahnya babak belur tak karuan. Badan besar Fleming terlalu kuat jika harus dilawan. Jadi Freya mencoba mencari segala cara demi melarikan diri dari sana. Dan salah satunya adalah dengan cara meminta izin untuk pergi kamar mandi. Sementara itu, Anchor yang tadinya hanya diam, lama-lama muak melihat ide gila Nielsen yang tidak pernah masuk di akalnya. Dia lebih memilih untuk kembali mencari di mana uang perampokan yang dulu. Berbekal metal detektor, Anchor berharap bisa menemukan di mana tasnya dulu dikubur. Bukannya menemukan tas, Anchor justru kedatangan Nana, yang heran Anchor mencari apa di sana. Anchor beralasan ia mencari cacing untuk memancing nanti. Alasannya memang aneh, tapi Nana tidak ingin terlalu mencampuri urusannya, lalu pergi begitu saja. Anchor mulai lelah, tapi Manfred tanpa rasa bersalah masih saja berlatih dengan band gadungannya. Anchor lalu bertanya, "Sebagai adikmu, apa yang kurang kukorbankan untukmu? Kenapa kau tidak memberitahuku di mana tasnya dan kita bisa memperbaiki ekonomi keluarga kita dan kita tidak miskin lagi seperti dulu?" Dan Manfred, dia hanya diam. Dan jelas itu membuat Anchor semakin muak pada kakaknya. Saat di luar, Manfred tidak sengaja mendengar suara orang yang sedang memotong kayu. Dan ternyata itu adalah Nana. Manfred sempat bilang kapak itu tidak seharusnya ada di sana. Dan kapak itu harus dikembalikan ke gudang. Nana menuruti yang Manfred mau dan mengembalikannya ke gudang. Nana ingat kalau Manfred dulunya sempat tinggal di sana. Jadi Nana kembali mengeluarkan barang-barang tentang Viking yang dulu selalu Manfred pakai untuk bermain. Keramahan Nana tadi ternyata punya maksud lain.
Nana sudah curiga ke Anchor yang menggunakan metal detector saat di hutan. Dan Nana sendiri juga sudah mencari tahu soal perampokan brankas bank 15 tahun lalu yang menghilangkan uang 596 miliar rupiah. Dan Manfred perlahan-lahan mulai cerita. Dia cerita tentang seorang Viking yang selalu masang rune alias harta karun. Kemudian mereka akan memburu lawannya. Anchor dulu memang meminta Manfred memasang rune di dekat rumah mendiang ibunya. Sayangnya, Nana tidak bisa semudah itu untuk mencari informasi soal rune yang dimaksud. Karena seorang Viking selalu menganggap rune sebagai rahasia. Dan dia tidak akan membukanya sebelum mereka menyerang lawannya. Sial bagi Nana, dia tiba-tiba dipanggil oleh Werner dan kesulitan untuk mencari informasi lainnya. Keesokan harinya, Anchor terbangun dengan penuh pertanyaan. Ada uang dengan beberapa tanda Viking di sana. Anchor tahu semua ini adalah ulah Manfred. Sayangnya, Anchor tak mungkin mendesaknya karena dia sedang latihan untuk konsernya. Sementara itu, Nana yang sudah tahu banyak tentang perampokan Anchor dulu pun lalu bertanya soal niatan Anchor yang kembali ke rumah ibunya hanya demi uangnya. Kata Nana, semua informasi tentang uang-uang itu ia dapat dari Manfred, alias John. Anchor marah besar pada Manfred. Kenapa dia memberitahu orang lain soal uangnya, tapi tidak memberitahu Anchor apa-apa? Namun saat kemarahan Anchor semakin tidak terkontrol, Freya tiba-tiba datang dengan kondisi yang sudah compang-camping tidak karuan. Freya menceritakan semua yang ia alami di rumah, dan Freya tidak bisa memastikan juga apakah Fleming akan mengikutinya sampai sini. Anchor tentu disalahkan karena semua hidup di keluarganya kacau setelah dia kembali. Freya juga membahas janji Anchor ke mendiang ibunya dulu untuk selalu menjaga keluarganya. Tapi yang terjadi, justru dia mengacaukan semuanya. Du rejser så du ligesom far. Hold da kæft, det skal du gribe på. Anchor tak sudi disamakan dengan ayahnya. Namun bagi Freya, ayah punya tempat tersendiri di hatinya. Dan kadang, di keramaian, Freya masih sering melihat ayahnya. Namun ayahnya telah pergi dan sudah menikah lagi. Jadi Freya lebih baik melupakannya. Karena di hari pernikahan Freya pun, sang ayah tidak akan datang. Di tengah segala keributan yang ada, Manfred juga masih harus dihadapkan dengan drama dari rekan-rekan The Beatles palsunya. Werner awalnya sempat mengkritik permainan mereka yang begitu-begitu saja, dan Hamdan tidak terima mendengarnya, lalu segera mengajarnya tanpa ampun. Beban Anchor semakin hari semakin gila. Sudah tasnya tidak ketemu. Kini Freya juga membawa sebuah kabar soal hilangnya 4 pasien rumah sakit jiwa. Dan salah satunya adalah Nielsen. Anchor jelas marah besar. Dia tidak lagi manggil Nielsen. Dia sekarang memanggilnya dengan nama aslinya, Kjell. Anchor babak belur setelah dipukul menggunakan penggorengan. Tapi kemarin Anchor justru ia lampiaskan pada Manfred. Iya, semua keributan yang terjadi akarnya berasal dari Manfred. Dan jika kedepannya akan terjadi apa-apa pada Freya maupun Anchor, maka penyebabnya adalah Manfred. Manfred tak tahan mendengar semua hujatan dari Anchor. Dan dia pun memilih pergi.
Keadaan semakin pelik saat Fleming datang. Fleming tak akan melepaskan Anchor begitu saja. Dan dia akan melakukan apapun demi bisa mendapatkan uang hasil perampokannya dulu. Fleming benar-benar tidak takut apapun. Mulai dari menghajar sampai mencederai Nana dan menjebak Anchor sampai keluar dari persembunyiannya, itu semua dia lakukan dengan sabar dan sangat hati-hati. Anchor lalu dibangunkan dari pingsannya. Dan Fleming bilang, ia butuh uangnya sekarang juga. Tak hanya Anchor yang diikat, tapi Manfred juga mengalami hal yang sama. Anchor jelas panik. Belum lagi Anchor tak tahu di mana uangnya sekarang. Fleming kemudian mengancam akan memisahkan jari kakaknya satu demi satu jika tidak mau beritahu uangnya di mana. Dan Fleming tidak hanya membual. Jari Manfred benar-benar dipisahkan dan Manfred sama sekali tidak merasa kesakitan. Fleming lalu kembali menghajar Anchor untuk meluapkan kekesalannya. Hingga akhirnya Manfred berteriak kalau dialah yang tahu di mana uangnya. Semakin kau menyakiti adikku, maka kau tidak akan pernah mendapatkan uangnya. Anchor lalu dihajar sampai pingsan dan Manfred diminta untuk membawa mobilnya. Lalu mengantarnya ke tempat di mana uang-uang itu disimpan. Sæt farten ned, din idiot. Det skal du også love, at du ikke slår Anker ihjel. Sæt farten ned. Sæt farten ned, Manfred! Sebelum Manfred keluar dari mobilnya, ia memastikan Fleming tidak akan menghabisi adiknya. Fleming juga tidak tahu kalau memanggilnya Manfred akan membuat penyakitnya kambuh dan pada akhirnya memilih untuk keluar dari mobil. Namun semua itu ternyata memanglah rencana jenius yang sedang Manfred buat di kepalanya. Melihat Fleming tak bisa berkutik di atas mobilnya, membuatnya merasa misinya telah berhasil. Apa yang Manfred lakukan adalah balas dendam dari kekejaman yang sudah Fleming lakukan pada adik dan kakaknya. Kau boleh saja melakukan apapun padaku, tapi tidak jika kau berani menyentuh keluargaku. Aku seorang Viking, dan aku tidak akan tinggal diam. Manfred lalu membangunkan dan menyelamatkan Anchor, menyiapkan segala perkakas yang dibutuhkan, lalu pergi ke hutan. Anchor tak tahu Manfred akan pergi kemana. Ia hanya terus mengikuti kemana yang langkahnya pergi. Dan ternyata Manfred bawa Anchor ke sebuah koper. Dan Anchor yakin inilah akhir dari penderitaannya. Dan Anchor yakin koper inilah solusi dari semua masalahnya. Bukan uang yang menjadi isinya, tapi trauma terbesar di masa lalunya, yaitu sang ayah. Ayahnya tak pernah sayang pada Anchor dan selalu menjadikan Anchor sasaran pukulan saat tak bisa menjaga Manfred dari kelakuannya yang selalu berlagak seperti seorang Viking. Namun belum sampai Anchor melakukan apa-apa pada sang ayah, ada Manfred yang selalu berusaha melindunginya dan mau melakukan apapun untuk membalas semua derita yang Anchor rasakan. Bahkan jika harus mencederai ayahnya pun, itu tidak jadi masalah untuknya. Dan amarah Manfred bukan karena mentalnya yang terganggu, tapi karena ayahnya lah yang menghabisi sang ibu. Dan bagi Anchor, melihat sang ayah patah kakinya dan tidak bisa berbuat apa-apa, justru menjadi satu peluang baginya untuk balas dendam. Anchor membersihkan semua bekas yang ada. Dan Anchor juga yang menyusun sebuah rencana agar tidak ada satupun orang yang tahu kemana perginya sang ayah. Anchor menjaga rencana ini erat-erat. Dan saat Freya bertanya di mana ayahnya, Anchor hanya bilang
kalau ayahnya sudah berselingkuh dan punya keluarga baru di luar sana. Anchor juga minta satu hal. Ia minta Manfred tidak berpura-pura menjadi seorang Viking lagi. Menguak luka lama yang belum kering tentu terasa menyakitkan bagi Anchor. Apalagi koper tadi berisi barang-barang ayahnya yang dulu ia simpan dan ia pendam sendiri dalam hutan. Rahasia mereka berdua memang sudah lama mereka simpan. Dan menurut Anchor, Manfred harus menceritakan semuanya pada Freya. Karena mau bagaimanapun, sang ayah di mata Freya tetap ayah yang baik dan tidak pernah berbuat salah apa-apa. Namun dari sinilah Anchor mulai memahami kenapa Manfred berubah dan tidak sama seperti dulu lagi. Manfred memang tidak lahir dalam keadaan normal. Mentalnya tak seperti kebanyakan orang pada umumnya. Dan Anchor juga ingat, hari di mana dia menghabisi sang ayah adalah hari di mana ada berita John Lennon yang dihabisi oleh pendukungnya sendiri. Dan Anchor akhirnya sadar, yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang sudah dipupuk sejak masih kecil. Dan Anchor lalu bilang pada Manfred, "Kau boleh menjadi siapa saja yang kau inginkan. Aku tidak akan melarangmu, Kak." Pada akhirnya, Manfred tak berani untuk menceritakan semuanya kepada Freya. Anchor kembali datang menjadi pelindung untuk kakaknya. Anchor menunjukkan kartu identitas ayahnya, bercerita semua yang selama ini mereka rahasiakan. Dan Freya tak bisa berkata apa-apa setelah mendengar semua faktanya. Iya, tak ada yang mudah menerima fakta di balik hal pahit yang ada. Pun begitu dengan Freya. Namun, tak mungkin bagi Manfred dan Anchor terus menyimpan rahasia ini selamanya. Mereka memang tumbuh dengan orang tua yang sama. Tapi perlakuannya beda dan akan menghasilkan anak yang berbeda juga. Berat memang bagi ketiganya. Tapi ikhlas menerima fakta adalah cara terbaik demi bisa melalui semuanya. Tak peduli akan ada Viking atau tidak di dunia ini. Namun di mata Manfred, ia akan tetap memegang prinsip Viking yang tidak akan membuka run jika belum melahap mangsanya. Apa yang ia lakukan pada Framing adalah salah satu ide jeniusnya agar sang adik tak lagi terluka dan keluarganya bisa aman dari siapapun yang menyerangnya. Setelah Anchor bisa menerima Manfred apa adanya, Manfred lalu menunjukkan kejeniusannya dalam menyimpan 596 miliar selama 15 tahun. Dan tak ada satupun yang bisa menebaknya. Karena bagi seorang Viking, takkan ada janji yang diingkari. Dan takkan ada rahasia yang bisa orang lain ketahui. Tanpa diduga, Nielsen dan Hamdan kembali. Iya, Nielsen meminta maaf jika selama ini dia berbohong pada Anchor. Dan memang, salah satu kepribadiannya adalah menjadi seorang dokter. Dan dia tahu itu adalah hal yang salah. Bahkan jika Anchor ingin membalaskan apa yang ia lakukan dulu pada Anchor, Nielsen sudah membawakan penggorengan baru yang lebih besar untuk membalas. Namun, Anchor hanya menggelengkan kepala.
Menyimpan dendam tidak akan pernah mempermudah hidup. Yang ada justru memperberat langkah. Karena tahu Anchor sudah tidak lagi marah, Nilsson lalu mengajak yang lain untuk mewujudkan ide gilanya. Dia sudah menyewa banyak penonton untuk konser The Beatles gadungannya. Dan Nilsson tidak ingin mengacaukan semuanya. Den er ikke frisk til citronen, frøler på rent. Sikke en eftermiddag, hva? Sikke et show. Skal han ikke kende nogen en? Tak ada yang paham kenapa Manfred masih membawa kapak dan topi Vikingnya. Namun ini bukan tentang menjadi siapa dan menjadi apa di panggung nanti. Ini adalah mereka dengan segala kepribadian uniknya. Memang terlihat aneh, tapi tak akan terasa aneh jika paham alasan Tuhan memberikan Manfred ke dalam hidup Anchor. Iya, Manfred mungkin selama ini selalu membuatnya jengkel, selalu membuatnya marah, dan masih banyak hal lagi yang membuat Anchor kesal punya kakak seperti Manfred. Namun tawa lepasnya di atas panggung membuat Anchor mengingat semua jasa kakaknya yang rela melakukan apa saja demi kebaikannya. Terkadang apa yang dilakukan memang bisa dibilang berlebihan. Tapi begitulah Manfred. Anchor tak akan menganggapnya berbeda. Manfred bisa menjadi siapa saja, dan itu akan tetap terasa spesial di matanya. Menjadi orang lain untuk melanjutkan hidup adalah caranya agar bisa bertahan hidup. Tuhan menciptakan coping mechanism alias sistem bertahan manusia itu berbeda-beda. Dan untuk Manfred atau mungkin banyak orang lain di luar sana, caranya memang harus seperti ini. Manfred dan setiap orang lainnya yang memiliki penyakit yang sama adalah suatu hal yang spesial. Mereka tak punya kesempatan memilih. Tapi mereka harus menghadapi semua struggle dan masalahnya sendirian. Dukungan dari orang sekitar memang harus dilakukan. Melindungi mereka memang rasanya melelahkan. Tapi percayalah, Tuhan sudah menyiapkan ganjaran bagi siapa saja yang melakukannya. Di mata Anchor, Manfred memanglah badai yang merusak rencana. Namun jika tak ada Manfred di dekatnya, hidup akan terasa hampa dan tidak berwarna. Dan ini adalah salah satu film yang harus saya tonton 2 kali untuk bisa memahami ceritanya. Jadi ya, filmnya itu isinya filosofis dan sedikit sulit dimengerti sebenarnya. Tapi semoga cerita saya hari ini cukup bisa dinikmati dan dipahami. Tapi percayalah, film ini bagus dan judulnya ada di awal video ini. Nah, untuk sekarang, tak semua orang mampu memahami jiwa yang berjalan dengan cara berbeda. Namun bagi yang memilih bertahan dan menjaga, kebaikan itu tidak akan pernah sia-sia. Halo, ini mungkin omongan di luar dari naskah kali ya. Jadi sebenarnya gini, ini saya ngomong kayak gini karena saya gatel karena saya riset juga lumayan banyak soal filmnya. Jadi mungkin kalau di permukaan itu The Last Viking ini memang kelihatan kayak film kriminal tentang uang 596 miliar yang hilang. Tapi semakin dalam saya nyari informasi soal ini film soal apa sih sebenarnya? Saya tahu cuma nggak tahu kata-katanya sih kan. Jadi memang satu ini film festival dan 2 ini film Eropa dan yang ketiga dan ini bukan film tentang uang sama sekali sebenarnya. Ini memang film tentang luka yang dipendam terlalu lama, tentang trauma yang berubah bentuk menjadi identitas, terus juga tentang seseorang yang memilih jadi orang lain. Karena menjadi dirinya ternyata terlalu menyakitkan. Nah, jadi kayak yang disorot sama banyak kritikus festival, film ini itu emang absurd di situ. Bahkan kerasa nggak masuk akal di beberapa bagian. Tapi justru memang di situ letak kekuatannya, karena memang ngarahnya mungkin dark comedy kali ya. Anders Thomas Jensen itu juga menunjukin bahwa komedi yang gelap itu tuh bisa menyimpan kesedihan yang paling dalam ya. Biarpun kita pun juga tahu kalau komedi itu adalah hasil dari
waktu dan juga trauma, saya lupa di situ kayaknya Coki waktu itu pernah menjelaskan, saya agak lupa. Mungkin kayak kita tuh ketawa ngelihat band The Beatles gadungan yang kacau ini, cuma di saat yang sama kita sadar mereka semua sedang berusaha bertahan hidup dengan caranya masing-masing. Terus si Manfred ini bukan sekedar pria dengan gangguan identitas aja. Dia itu anak kecil yang nggak pernah benar-benar selamat dari masa lalunya. Dan Anchor sendiri bukan sekedar perampok doang. Dia dan adiknya itu terlalu lama memikul beban rasa bersalahnya itu sendirian. Kalau di luar, maksudnya di website luar dan yang saya cari-cari itu, review festival itu emang nyebut film ini sebagai campuran tragedi dan komedi yang bahasanya apa ya, bahasa Inggrisnya itu magnificently absurd, tapi juga penuh empati. Dan emang benar, semakin aneh ceritanya semakin manusia rasanya. Sebenarnya iya. Karena pada akhirnya Viking terakhir itu bukan tentang kapak, mereka nulisnya ya. Viking terakhir itu bukan tentang kapak, bukan tentang rune, bukan tentang uang dikubur, tapi tentang satu prinsip sederhana. Jika dunia terlalu kejam untuk orang yang kamu cintai, maka kamu berdiri paling depan untuk melindunginya. Dan mungkin menjadi orang lain bukanlah bentuk kegilaan. Mungkin itu hanya cara paling jujur kita untuk tetap hidup. Jadi memang film ini bukan film yang bisa langsung dipahami sekali tonton. Bahkan mungkin harus beberapa kali, bukan hanya 2 kali di situ. Dan setelah saya melakukan hal itu, saya juga sadar, hidup kan juga kayak gitu ya. Kita nggak bisa cuma buat sekali lihat. Kita harus berkali-kali lihat, bahkan dari banyak sudut pandang. Capek. Dan ya mungkin begitulah rasanya jadi dewasa kayaknya. Tapi kurang lebih itu yang pengen saya omongin di luar dari naskah yang dibuat untuk video ini. Itu aja sih yang pengen saya tambahin. Semoga editor saya tidak sambat dengan tambahan seperti ini. Jadi ya, saya dan segenap tim Nusra yang berkeluarga mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, mensubscribe, dan juga mencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat bantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian ada banyak masalah yang itu berat banget, jangan tenang. Kalian jangan buru-buru, kalian jangan nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Oke? Jadi sekarang tarik napas kalian, buang, tengkak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.